yang mau menambah istri misalkan. Nah, Iya. ada juga kan yang seperti itu? Ada. Nah, ngomong-ngomong persyaratan atau apa aja yang diberlakukan menurut negara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda di channel Yazka TV bersama saya Kang Abu, dan kali ini telah hadir narasumber dan tamu yang spesial. Ada Kang Anan. Assalamualaikum Kang Anan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tata cara jika ingin menambah istri lagi? Ini secara hukum ya dan secara administrasi. Nah, sebelum dilanjut, di subscribe dulu ya. Sebelum dilanjut, di like, di komen, dan di share channel Yazka TV. Baik, kita lanjutkan yang tadi Kang Anan. Jadi kadang-kadang orang itu kan ada juga ini ya, yang mau menambah istri misalkan. Nah, ada juga kan yang seperti itu? Ada. Nah, ngomong-ngomong persyaratan atau apa aja yang diberlakukan menurut negara jika mau menambah istri? Sebetulnya kalau melihat daripada regulasi ya untuk penambahan istri itu, kalau misalkan di negara itu tidak ada aturan untuk itu. Tapi kalau memang si masyarakat ya ada kemauan itu seperti itu, ada beberapa tahapan yang memang perlu ya terima kasih, yang perlu ditempuh ya. Yang pertama itu kalau misal menurut negara ya, bukan menurut syariat. Syariat agama Islam itu kan boleh-boleh saja karena memang ada ayatnya. Ya, kalau negara itu selain daripada ada izin juga dari istri yang pertama, juga harus mengajukan ke pengadilan. Nah, dan di pengadilan pun akan dicatat beberapa alasan, sehingga seolah-olah si istri yang pertama itu dipanggil, apa yang menjadi alasan mengizinkan, kalau misalkan mengizinkan. Nah itu karena memang tidak cukup rekomendasi dari istri, pengadilan pun akan menentukan dipersilakan atau tidaknya itu sesuai dengan alasan-alasan yang diajukan. Berat juga lumayan ya. Permohonan itu kalau istilah alasan yang realistis. Itu ya, beratnya pertama memang harus ada izin gitu ya, harus ada semacam pernyataan dari istri pertama. Kemudian harus juga mengajukan ke pengadilan. Ke pengadilan. Dan pengadilan pun memutuskan itu ada beberapa aturan juga, alasan-alasan kenapa misalkan seorang istri mengizinkan, sekaligus seorang suami apa yang menjadi persoalan atau alasan menambah istri kan. Iya. Jadi berpikir dua kali ya. Ya, kalau di sana. Makanya kenapa di pernikahan seorang laki-laki menikah di yang kedua itu rata-rata baru 3 bulan ketahuan. Itu masalahnya di situ. Karena memang cukup rumit dan juga sulit untuk mendapatkan hal itu gitu. Iya. Nah, jika misalkan menurut pengadilan itu dipersilahkan karena sudah ada izin dari istri pertama, kemudian dinyatakan ya silakan untuk dilangsungkan ada keputusan juga ya. Ada keputusan rekomendasi dari pengadilan. Nah, jika terjadi nikah dengan istri yang kedua, itu sama mendapatkan buku nikah. Ya iya, jadi yang menjadi ukurannya adalah keputusan dari pengadilan. Dari pengadilan itu. Itu ada semacam surat keputusan. Sama dengan seperti seorang perempuan atau laki-laki yang bercerai. Jadi bisanya menikah dengan laki-laki lain kalau misalkan perempuan, atau laki-laki mendapatkan istri yang lain gitu, atau yang berikutnya bisa mendapatkan buku nikah dan dikeluarkan oleh KUA. Itu syaratnya ya memang harus ada akta cerai dari pengadilan kalau memang itu cerai. Kecuali kalau misalkan meninggal dunia, nah maka itu syaratnya cukup mudah, itu cukup komsen dan memang diketahui oleh
kepala desa ditandatangan dengan kartu kuning itu sebagai dan diubah ya status ya menjadi cerai mati gitu Kak. Tapi memang harus benar sesuai dengan data. Berarti pemirsa semuanya, dalam rumah ketang itu bagaikan kita mendirikan sebuah lembaga gitu ya. Kita mendirikan yayasan, mendirikan CV, mendirikan PT, mendirikan koperasi. Jadi ketika kita mendirikan, ini ada akta pendiriannya yang disahkan oleh notaris gitu ya. Ya. Kemudian jika ada pembubaran harus ada pernyataan juga dari notaris. Begitu juga rumah tangga gitu ya. Sama. Ternyata betul, rumah tangga itu adalah sebuah miniatur negara terkecil gitu ya. Dan sebetulnya ini perlu juga dipahami ya bahwa pengadilan agama ya statusnya itu bukan tempat di mana setiap orang bermasalah atau pengajuan perceraian. Apa aja tuh pengadilan tapi agama? pengadilan agama itu adalah untuk mengharmonikan ya atau merukunkan yang bermasalah. Mediasi gitu. Ya, karena di situ kan ada ruang mediasi. Iya. Jadi kalau misalkan secara normal kita seorang istri gugat cerai, kan dua-duanya dipanggil di waktu yang sudah ditentukan oleh pengadilan, dan setelah itu ada beberapa saksi yang dipanggil dari dua belah pihak atau satu belah pihak, misalkan kalau perempuan, maka di situ akan ditanya apa yang menjadi alasan mengajukan perceraian. Kalau misalkan laki-lakinya datang, ya itu bisa terjadi dua opsi. Kalau ingkrah berarti ada keputusan. Tapi kalau misalkan banding, maka otomatis ada mediasi. Nah, maka mediasi itu biasanya, kalau mediasi itu biasanya ya laki-laki itu ya menangguhkan. Saya tidak mau menceraikan istri misalnya, maka masuk ke ruang mediasi dan di situ ada musyawarah. Kalau misalkan tidak selesai ya akan kembali sidang berikutnya. Itu. Di pengadilan agama juga seperti halnya dalam hukum acara pengadilan biasa. Iya. Nah, seperti di pengadilan umum atau di pengadilan negeri ya, seperti itu. Iya, seperti berarti itu. ada semacam penuntut umum. Iya, itu kan biasanya melalui pengacara. Kalau misalnya ada yang melalui pengacara, ada itu penuntut umumnya ada. Kalau istilah di karena memang alasan-alasan tadi kan di BAP dulu atau semacam dibuat dulu berita acaranya nih. Setelah dibuat kalau di pengadilan negeri kan penuntut umumnya itu jaksa ya. Ya. Kalau itu langsung hakim sebetulnya. Langsung hakim, ya, setahu saya langsung hakim. Hanya ketika diundang dua-duanya di tanggal yang sama dan di waktu yang sama dan di hari yang sama, maka di situ akan ada semacam mediasi. Makanya ketika ada image dari masyarakat bahwa pengadilan itu tempat untuk bercerai, tidak juga. Tapi itu termasuk di mana pengadilan itu bagaimana berupaya mensatukan yang bermasalah atau mengharmoniskan yang bermasalah. Kalau memang pada akhirnya tidak bisa selesai dan dua-duanya memiliki prinsip masing-masing, maka barulah pengadilan menentukan dengan keputusannya sesuai dengan alasan-alasan itu. Nah, Kang Anan, misalkan dari kita nyambung dari pembahasan yang tadi ya. Iya. Misalkan seorang suami itu punya istri dua tadi. Kalau dengan istri pertama kan punya kakak ya, biasa punya kakak. Jika punya keturunan masuk di kakak tersebut, kepala keluarganya itu ayahnya, ibunya selaku ibu rumah tangga dan anak-anaknya. Nah, kalau di istri yang kedua itu kakaknya siapa itu biasanya? Oh ya, sebentar ya. Jadi sebagai kepala rumah tangga. Nah, sebetulnya begini. Kalau untuk aturan di tanah administrasi ya. Administrasi sebagai kepala keluarga, administrasi kakak lah, kakak ya. Kalau misalkan istri yang memiliki istri dua, itu kan tidak ada yang tidak bisa dilakukan, walaupun tidak memiliki buku nikah. Nah, kan, cuman ini kan berhubungannya kalau punya istri dua itu, kalau misalkan tidak ada keputusan dari pengadilan atau tidak
diajukan ke pengadilan, maka tidak akan dikeluarkan buku nikah. Nah, adapun untuk menikah ya memang itu hak prerogatif seorang itu ya. Nah ini kan masalahnya gini. Kalau misalkan untuk kakak tadi, ya bisa mengajukan ya karena ada perbedaan juga. Ya. Ini kan masalahnya begini. Misalkan dari yang kedua itu punya keturunan. Nah secara administrasi negara itu kan masuk di kakak. Di kakak. Ya, sebagai anggota keluarga. Nah kemudian misalkan mau membuat akte kelahiran seperti itu dan lain sebagainya. Nah, jika tidak ada dasar kakak dan tidak ada dasar buku nikah, kan tidak bisa bikin akte kelahiran. Sebetulnya buku nikah itu menjadi dasar ya. Tapi sebetulnya tidak ada aturan yang tidak bisa. Ya. Tapi yang berhubungan dengan dikeluarkannya itu memang hubungannya dengan kepala desa. Ya dari desa ya, karena memang dibuat semacam memasukkan data dan itu dibawa ke kecamatan. Oh, iya. Nah, namun untuk aturan lebih jauh itu saya belum mengetahui bagaimana aturan karena memang ada sih beberapa pasangan yang beberapa laki-laki yang memiliki istri dua tapi punya kakak. Itu karena memang cuma ada aturan mungkin dari sana. Ya setahu saya seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu dan penjelasannya di Yazka TV kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan kali ini, kita bincangkan kali ini bermanfaat. Gitu, amin, amin jauh. Untuk masyarakat luas, terutama di Pakenjing di Depok, jika mau menikah, tinggal datang aja ke Kang Anan. Satu lagi ya sebelum ditutup. Iya. Misalkan ada yang mau mengurus perceraian ya Kang Anan. Nah gimana itu? Kalau mengurus perceraian ya, jadi itu ada beberapa catatan ya yang bisa diterima. Yang pertama, memang si istri sudah lama bermasalah dengan laki-laki atau dalam rumah tangganya itu sudah lama bermasalah. Dan yang kedua, ini kan ada dua kewenangan juga. Bisa laki-laki yang mengajukan ke pengadilan langsung laki-lakinya, atau bisa istri gugat cerai namanya. Tapi melalui P4 tadi atau bisa ke siapa saja. Bisa langsung. Karena memang sifatnya P4 itu hanya orang yang terdekat ya pelayanannya. Bisa langsung lewat siapa saja sebetulnya yang memiliki akses. Berarti P4 itu hanya sebatas memfasilitasi. Memfasilitasi gitu. Sebetulnya. Memfasilitasi dan bukan membantu. Membantu karena memang mungkin masyarakat itu mengetahui lebih percaya ke P4 karena yang memang dianggap tokoh di sana gitu ya. Bukan yang mengetahui tentang regulasi itu. Sebetulnya kalau misalkan ada biro jasa yang khusus mengurus-urus itu bisa juga. Karena memang syaratnya itu ketika seorang laki-laki atau perempuan mengajukan perceraian, anggaplah bermasalah rumah tangganya dan sudah tidak harmonis, sudah pisah ranjang dan sebagainya dan sudah tidak bisa diselesaikan, maka itu syaratnya kan pertama dari desa dulu, itu domisili. Kalau misalkan tidak memiliki KTP, cukup kakak dan KTP dan diajukan. Setelah itu bisa diterima oleh pengadilan. Atau juga yang melalui pengacara tadi. Dan yang memutuskan jatuh talak dan tidak itu adalah pengadilan. Pengadilan. Nah, cuman bedanya begini. Kalau misalkan perempuan mengajukan perceraian, nggak namanya gugat cerai. Dia kan akan ditanya alasan-alasannya. Cuman begini ya. Yang paling paling pokok ya, paling sentral permasalahan di pengadilan itu yang diungkapkan itu hanya 3 sebetulnya, yaitu masalah ekonomi biasanya ya. Yang kedua ya tidak memberikan nafkah. Ekonomi itu tidak memberikan nafkah juga sama. Cuman yang paling bermasalah itu ada di KDRT sebetulnya. KDRT. Nah kalau KDRT biasanya nafkah lahir dan batin mungkin. Dan juga termasuk KDRT sebetulnya kalau misalkan tidak diurus. Apalagi yang berhubungan dengan KDRT. Kalau KDRT itu kan harus ada visum dan sebagainya. Nah, kenapa istri mengajukan ke pengadilan? Ini alasannya KDRT misalkan ya. Ya itu salah satunya disertakan alasan-alasannya. Nah
untuk menghindari suatu bencana gitu atau permasalahan yang mulai Tapi kalau di Islam kan ada hadis begini, kanan. Kata Rasul, salasun jaduhunna jadun, wahazluhunna jadun. Jadi ada 3 hal yang jika serius jadi main-main juga jadi. Nah, Nikah, talak dan rujuk seperti itu. iya. Cuman kan kalau di pengadilan karena memang aturannya dengan administrasi, walaupun misalkan sudah bercerai beberapa tahun ya, dikumpulkan di keluarga dan ada saksi bahwa seorang laki-laki itu menjatuhkan talak dan si istri menerima. Secara administrasi negara itu belum bisa disebut cerai. Iya. Kalau misalkan tidak Ada putusan dari pengadilan. Kenapa? Yang tadi sehingga seorang istri atau seorang laki-laki ketika menikah cerai hidup tanpa disertakan akta cerai dari pengadilan, maka pihak KUA atau pihak yang berhubungan dengan regulasi pernikahan tidak akan mengeluarkan. Ya. Itu karena itu menjadi secara hukum Islam itu sudah jatuh talak, tapi secara administrasi negara belum. Jadi secara administrasi negara itu tetap harus putusan pengadilan. Nah, seperti tadi ya sedikit, seperti pernikahan di usia dini ya, belum sampai ke update usia di salah satunya tidak sampai ke usia 19 tahun. Iya. Maka secara aturan sampai usia 30 tahun, 40 tahun tapi tidak memiliki buku nikah dan tidak diajukan untuk mendapatkan buku nikah. Itu dianggap belum nikah. Menurut administrasi negara betul. Belum dianggap nikah. Baik, terima kasih Kang Anan sudah menyempatkan waktunya. Dan sekian para sahabat Yazka TV di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan perbincangan kali ini dengan Kang Anan dapat ilmu yang bisa kita ambil dan juga pengalamannya. Dan mudah-mudahan podcast ini atau perbincangan ini juga dapat menambah wawasan kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.